ada dua kelebihan yang Allah Ta'ala sebut secara khusus Khadir ini. Yang pertama, atainahu rahmatan min indina. Khadir ini seorang hamba Allah yang mendapat rahmat khusus dari Allah Ta'ala. Yang kedua, 'allamnahu min ladunna ilma. Ia seorang hamba yang mendapat tarbiyah langsung dengan Allah. Yang kemudian dikenal dengan ilmu laduni. Ilmu yang langsung Allah ajarkan kepada Khadir. Ini dua. Tafsir surah Al-Kahfi mulai ayat 66, sambungan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama seorang hamba Allah yang salih yang disebut dengan Khadir ataupun Khidir, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepadanya, maksudnya kepada Khadir. Ini setelah terjadi pertemuan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Khadir. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan pada ayat sebelum ini, setelah Nabi Musa alaihi salam mengembara jauh, akhirnya berjumpalah dengan Khadir di tempat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah berjumpa Nabi Musa dan Khadir, apa kata Nabi Musa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam minta kepada Nabi Musa dengan minta kepada Khadir, bertanya kepada Khadir apakah ya dia boleh ikut dengan Khadir supaya Khadir nanti mengajarkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepada Khadir. Pada ayat sebelum ini Allah menjelaskan bahwa ada dua kelebihan yang Allah Ta'ala sebut secara khusus Khadir ini. Yang pertama, atainahu rahmatan min indina. Khadir ini seorang hamba Allah yang mendapat rahmat khusus dari Allah Ta'ala. Yang kedua, 'allamnahu min ladunna ilma. Ia seorang hamba yang mendapat tarbiyah langsung dengan Allah. Yang kemudian dikenal dengan ilmu laduni. Ilmu yang langsung Allah ajarkan kepada Khadir. Ini dua kelebihan. Maka saat Musa alaihi salam berjumpa dengan Khadir, Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah saya ikut dengan engkau supaya engkau ajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepada engkau. Ada pengajaran penting bagi kita dari sini. Apa itu? Ta'ammal hadzal adab min Musa alaihi salatu wassalam ma'a anna Musa ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Padahal sebagaimana kita bahas sebelum ini juga, ma'anna Musa afdal minhu. Padahal Musa itu lebih afdal, lebih mulia ketimbang Khadir. Ya. Jadi secara umumnya Musa itu lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya ketimbang Khadir.
Memang Allah beri kelebihan kepada Khadir, ada ilmu yang dikuasai oleh Khadir yang tak dikuasai Musa. Ketika Musa alaihi salatu wassalam datang hendak menuntut ilmu, adabnya luar biasa. Adabnya luar biasa. Tidak langsung menyelonong saja, ajarkan kepadaku. Tidak begitu. Bolehkah saya ikut denganmu supaya engkau ajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ini adab dalam menuntut ilmu. Makanya para ulama-ulama zaman dahulu itu selalu menekankan adab dalam menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu ini, terutama ilmu syariat ini, tidak cukup sekedar kita tahu atau mengambil tahu dari yang tahu. Tidak seperti itu. Ada adab-adab penting yang harus dilakukan dulu, yang harus diamalkan dulu sebelum kemudian mengambil ilmu. Bahkan ada ungkapan ulama-ulama zaman dahulu, mereka mengatakan, kami lebih lama belajar adab ketimbang ilmu. Belajar adabnya lebih lama ketimbang menuntut ilmunya. Sekarang banyak ilmu itu tidak salah satunya tahu, yang dengar, yang penting saya baca, itu toh. Dia lupa bahwa dalam mencapai ilmu itu ada adab-adab penting yang harus dilakukan, barulah nanti kemudian ilmu itu berkah dicapai. Ya. Baik. Maka orang-orang yang tak ada adab dengan guru dalam menuntut ilmu itu tidak akan ada keberkahan ilmunya. Walaupun mungkin dia dengar, dia tahu, dia hafal, tapi kalau tak ada adabnya, tidak akan ada keberkahannya. Ya, tidak akan ada keberkahan ilmunya. Tidak akan mendatangkan kebaikan kepada dia. Ya. Fa fi hadza, maka berdasarkan ayat ini, dalilun ala annahu yanbaghi li talibil ilmi ay yatalattafa ma'a syaikhihi wa ma'a ustadhihi wa ay yu'amilahu bil ikram. Berdasarkan ayat ini, semestinya bagi setiap penuntut ilmu supaya bersikap lemah lembut, beradab terhadap syekhnya, terhadap gurunya, dan hendaklah ia berinteraksi dengannya dengan penuh kemuliaan. Ini sebahagian mentang-mentang dekat dia dengan ustadz ini, dengan guru ini, adabnya hilang. Ada orang sebelum dekat adabnya bagus, setelah dekat dianggap teman. Memang boleh kita berteman, tapi adab terhadap guru harus tetap dijaga. Mohon maaf saja nih, mohon maaf. Ada sebahagian orang menyebut nama guru pun langsung namanya saja, tanpa disertai ustadz kah atau panggilan-panggilan yang lain. Mungkin sebagian orang berkata, oh ini guru gila penghormatan. Tidak. Justru kita sebagai murid perlu adab. Di situ babnya adab. Bukan kemudian guru ini yang gila penghormatan, tidak sama sekali. Tapi ada adab. Bagaimana ilmu dari seorang guru bisa mencurah ke dalam hati kita kalau kemudian kita tak ada adab dengannya? Ya kan? Belum lagi kemudian sebahagian orang yang ngatain gurunya, ngatain ustadznya di belakang. Dia hadir di majelisnya, habis majelis itu dikatain itu ustadznya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, bagaimanalah kemudian ilmu itu akan melekat di dalam dada? Tidak mungkin. Nah, jadi Musa saja, Musa ini lebih hebat, lebih mulia ketimbang Khadir, tapi ketika hendak belajar itu masih beradab. Kalau kita analogikan sekarang tuh lebih kurang gini. Yang ngajar ini anak S1, lulusan S1, yang mendengar itu profesor. Itu bandingan Musa dengan Khadir.
Tapi si profesor ketika dia mau belajar, karena ada ilmu yang dikuasai oleh orang yang S1 tadi yang belum dia kuasai, dia datang beradab. Boleh tidak saya ikut sama kamu? Boleh tidak saya mendengar ilmu engkau? Ini adab luar biasa. Ini adab luar biasa. Nah, maka ada ungkapan yang mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Maka hari ini kita melihat banyak orang berilmu tapi hilang adabnya. Kenapa? Mulai dari menuntut ilmu memang tak beradab dia. Ilmunya hebat, gelarnya hebat, luar biasa, wawasannya luas, bukunya banyak. Tapi adabnya jauh dari ilmunya. Nah, padahal mestinya ilmu dan adab itu harus selaras. Karena ilmu itu sesungguhnya membentuk adab. Tabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut denganmu? Dulu cara orang belajar itu tidak duduk di dalam kelas. Zaman dulu. Tapi dia ikut dengan gurunya. Ya. Bahkan zaman-zaman dulu orang di pesantren pun belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan masuk ke dalam kelas di masjid begitu. Kalau zaman dulu dia ikut saja dengan kiainya, berkhidmat dengan kiainya, sambil dia berkhidmat sambil dia menuntut ilmu. Kiainya pergi ke sawah, dia ikut ke sawah. Kiainya ke kebun, dia ikut ke kebun. Di rumahnya ikut dia bantu-bantu sambil dia menuntut ilmu. Orang zaman dulu begitu belajarnya. Kalau zaman sekarang kan lebih apa namanya? Lebih formal begitu ya. Ada kelasnya, ada kursinya, ada jam belajarnya gitu. Zaman dulu tidak seperti itu. Ikut saja. Sama halnya seperti para sahabat dulu, mereka menuntut ilmu dengan Nabi SAW dengan ikut terus dengan Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, walaupun masuk Islamnya ke belakang. Abu Hurairah itu masuk Islamnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Bahkan menurut satu riwayat, beliau itu masuk Islam tahun yang ke-7 Hijriah. Artinya sudah 7 tahun Nabi hijrah ke Madinah, baru dia masuk Islam. Ya. Tapi beliaulah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kok bisa begitu? Karena setelah dia masuk Islam, tak pernah dia berpisah dengan Nabi. Kemana Nabi pergi diikutin terus sama dia. Makanya orang zaman dulu menuntut ilmu. Kalau orang zaman sekarang enggak, masuk ke dalam kelas ya dengan waktu tertentu, gurunya hadir di situ, dia hadir di situ, belajarlah di situ. Kadang-kadang gurunya lebih dulu datang, dia datang kemudian. Atau gurunya masih di situ, dia pulang duluan. Ya, enggak salah sistem kita sekarang. Selagi adab-adab menuntut ilmu itu dijaga. Ya. Dari perkataan Nabi Musa ini, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dari perkataan Nabi Musa alaihi salam ini, wa hadha yadullu ala annahu la ilma lahu fi ma 'indal Khadir. Menunjukkan bahwa ilmu yang ada pada Khadir itu tidak ada pada Nabi Musa alaihi salam. Tidak ada pada Nabi Musa. Makanya Musa langsung datang minta kepada Khadir supaya tolong diajarkan kepadanya. Ya. Baik. Kemudian apa respon Khadir kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Allah Ta'ala sebut pada ayat 67, Khadir berkata kepada Musa, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Faqala al-Khadir li Musa. Maka Khadir berkata kepada Musa,
La amtani'u min dzalik. Aku tidak melarang engkau untuk ikut denganku. Karena hakikatnya orang berilmu, dia senang kalau ada orang yang mau datang menuntut ilmu kepada dia. Ya. Pada dasarnya orang yang berilmu senang kalau ada orang datang mau menuntut ilmu kepada dia. Yang diajarkan kemudian yang ketiga waladin salih yada'ulah, anak yang saleh yang mendoakannya. Maka pada dasarnya orang berilmu kalau datang orang minta diajarin senang dia. Ya, senang. Maka Khadir pun saat Musa datang, la syakka annahu yafrah. Tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya dia itu gembira, senang. Kenapa? Karena orang menuntut ilmu itu dan mengajarkan ilmu itu satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Maka faqala al-Khadir li Musa la amtani'u min dzalik. Maka Khadir berkata kepada Musa, wahai Musa, aku tidak menghalangimu untuk ikut denganku supaya engkau belajar. Namun walakinnaka, akan tetapi, lan tastati'a ma'iya sabara. Kamu tidak akan sanggup sabar denganku. Aku tidak menghalangi keinginanmu untuk menyertaiku, untuk bersama denganku, untuk menuntut ilmu denganku. Tapi saya ingatkan engkau, lan tastati'a ma'iya sabara, ay la taqdiru ala ittiba'i wa mulazamati li'annaka tara ma la taqdiru ala sabr alaihi minal umur allati zahiruha al-munkar wa batinuha ghairu dhalik. Kamu tidak akan sanggup mengikutiku, membersamaiku, karena engkau akan melihat sesuatu yang kau tak akan sabar dengannya. Kenapa? Allati zahiruhal munkar, karena yang akan engkau lihat nanti zahirnya adalah munkar, zahirnya tak baik, zahirnya itu buruk, wa batinuha ghairu dzalik. Zahirnya itu buruk, tapi hakikatnya baik. Ya. Ilmu Musa ilmu zahir, menghukum dengan melihat yang zahirnya. Karena memang ilmu syariat itu ilmu zahir, kita menghukum sesuai zahirnya. Maka ada kaidah mengatakan al-hukmu bil-zawahir, kita menghukum itu berdasarkan zahirnya. Maka kita tidak boleh menghukum isi hati orang. Oh, saya rasa dia ini tak ikhlas. Tidak boleh. Kenapa? Tidak bisa kita menghukum isi hati orang. Zaman Nabi pernah terjadi, Nabi mengutus para sahabat untuk pergi berperang ke satu kawasan, satu perkampungan, sampai para sahabat di situ pagi. Lalu kemudian kampung ini dikepung oleh para sahabat. Ya, dalam pengepungan itu tiba-tiba ada seorang penduduk kampung itu yang melarikan diri lalu terserempak dengan dua orang sahabat. Saat itu juga orang tersebut mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka dua orang sahabat tadi pun berselisih pendapat. Satu mengatakan, saya tidak mau lagi membunuh dia. Kenapa? Karena dia sudah mengucap dua kalimat syahadat. Yang satu lagi mengatakan, saya tetap akan membunuh dia. Kenapa? Karena dia mengucap dua kalimat syahadat itu hanya semata-mata karena takut terhadap kita. Dia itu tidak tulus mau masuk Islam, hanya ingin menyelamatkan dirinya saja, dia mengucap dua kalimat syahadat. Kata. Singkat cerita, dia melemparkan tombaknya, mengenai orang tersebut, mati. Sudah mengucap dua kalimat syahadat.
Setelah pulang ke Madinah, ini diadukan kepada Rasulullah. Hadat tadi hanya karena ingin menyelamatkan dirinya. Dia tidak sungguh-sungguh mau masuk Islam tuh. Apa jawaban Nabi kepada dia? Apakah engkau sudah membelah dadanya dan engkau menemukan itu maksudnya? Dan Nabi ulang-ulang menyebutkan ini kepada sahabat ini untuk menjadi teguran keras. Apakah engkau sudah membelah dadanya, lalu engkau temukan di dalam dadanya bahwa maksud dia mengucap dua kalimat syahadat itu hanya semata-mata untuk kemudian menyelamatkan dirinya? Terdiam sahabat itu, tidak bisa menjawab. Maka berdasarkan hadis itu, kita hanya boleh menghukum orang dari zahirnya. Ya, kalau zahirnya baik, katakan baik. Kalau zahirnya buruk, katakan buruk. Sedangkan urusan hatinya, apa niatnya, apa maksudnya, apa sesungguhnya tujuan dia, itu biar antara dia dengan Allah Ta'ala. Allah yang maha mengetahui isi hati manusia. Maka kita jangan memandai-mandai juga. Ini orang ini tak ikhlas ini. Manalah kita bisa tahu. Emangnya kita tahu isi hati dia? Tidak tahu kita. Yang tahu isi hati dia hanya dia sama Allah. Kita tidak bisa. Maka jangan hukum isi hati orang. Biarlah hisab dia itu dengan Allah. Kalau zahirnya kita tengok baik, hukumi dia baik. Kalau zahirnya buruk, hukumi dia buruk. Ya, itu hukum kita. Lalu nanti Allah Ta'ala akan menghisab di akhirat. Allah yang maha tahu. Zahirnya yang kita lihat baik, ternyata niat dia buruk. Allah Ta'ala maha tahu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala maha mengetahui isi hati manusia. Jadi Khadir ini memperingatkan kepada Musa, la taqdiru ala tibai wa mulazamati buruk tapi hakikatnya baik. Ya. Lalu kemudian apa respon Nabi Musa? Baik, sebelum itu Khadir mengatakan lagi pada ayat 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah, ini Khadir menjelaskan kaifa tasbiru ala amrin, bagaimana engkau bisa untuk sabar, ya, yang mana engkau tidak bisa mencakupi ataupun menguasai, mengetahuinya secara penuh. Nanti Musa hanya melihat kepada zahirnya, dan zahirnya itu salah, namun hakikatnya adalah baik. Makanya Nabi Khadir mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana engkau akan dapat sabar? Artinya kamu enggak akan sabar sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu, ya. Baik. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salam menjawab. Allah Ta'ala sebut pada ayat 69. Apa kata Nabi Musa? Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Kata Nabi Musa kepada Khadir, sabiran, seorang yang sabar, wala a'si laka amra, dan aku tidak akan membantah perintahmu. Ketika
sang guru Khadir berkata kepada Musa, kamu tidak akan bisa ikut denganku, karena kamu tidak akan sabar nanti dengan tindakan-tindakanku, yang pada zahirnya engkau tampak salah walaupun hakikatnya benar. Ungkapan perkataan Khadir ini tidak melemahkan semangat Musa untuk menuntut ilmu. Ya, tidak melemahkan semangatnya untuk menuntut ilmu. Maka Musa mengatakan pada ayat ini, satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Maka wahada azmun min, ini satu tekad yang kuat dari dirimu Musa. Kalau orang menuntut ilmu tidak mempunyai tekad yang kuat, ada tantangannya sedikit, ada rintangannya sedikit, dia akan mundur ke belakang. Kenapa? Tidak ada tekadnya. Ya, tidak ada tekadnya. Baru guru menyampaikan tantangannya, sudah mundur dia duluan ke belakang. Udah deh, saya nggak bisa ikut itu. Kenapa? Terlalu berat. Ya, Musa ketika sang guru Khadir mengatakan, kamu nggak akan bisa ikut dengan saya karena kamu tidak akan mungkin sabar. Apakah kemudian dia mundur ke belakang? Oke, kalau begitu saya tidak usah ikut. Tidak begitu. Dia tetap mengatakan, satajiduni insyaallahu sabira. Insyaallah engkau akan mendapatiku sabar. Maka orang-orang yang alim itu, selain mereka beradab dalam menuntut ilmu, mereka itu orang-orang yang mempunyai tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Maka apapun kemudian tantangannya, tidak mengendorkan semangatnya dalam menuntut. Pokoknya dia tapi sekali kesalahan dia yang dibicarakan Ustadz itu la ilaha illallah, tak mau dia datang. Macam mana lah kita hendak menjadi orang berilmu, ya. Jadi dalam menuntut ilmu itu pasti ada banyak tantangannya, pasti banyak tantangannya. Kalau dipikir-pikir gimana ya kok bisa nanti begitu ya. Tapi orang yang alim, mereka tidak pernah mundur ke belakang, dia akan terus. Ya, apalagi konteks zaman sekarang. Kita kalau mikir-mikir belajar nih ya, apalagi namanya kuliah, kita sebut S1, S2, S3, itu kalau kita pikirin di awal kayaknya tidak bisa dilewatin itu. Kenapa? Banyak betul tugasnya. Ini itu macam-macam. Belum lagi uangnya mahal, sudahlah bayar mahal-mahal, tugasnya banyak, ini yang harus dikerjain. Waduh, stres itu. Tapi kalau orang punya tekad yang kuat, dijalanin aja, selesai juga. Begitu. Makanya dalam menuntut ilmu ini, kita belajar dari Musa, walaupun disampaikan tantangan-tantangan dalam menuntut ilmu, atau kita menghadapi tantangan apapun dalam menuntut ilmu, kalau memang benar-benar mau menuntut ilmu, jangan pernah patah balik ke belakang. Terus. Sekali melangkah pantang untuk mundur ke belakang. Begitulah orang-orang yang alim, ya. Ada sebagian orang kalau dia hadir ke majelis ilmu, kemudian dia merasa tidak begitu dihormatin di situ, tidak mau dia lagi datang. Kalau dia dihormatin, mau dia datang. Kalau dia merasa dianggap orang biasa, tak mau dia datang. Ada orang untuk dia ya. La ayyujadu asy'i'ul mumtahanu bihi, sebelum ada sesuatu yang diujikan dengannya, ya. Wal azmu syai'un, maka tekad itu satu hal,
wa wujudu sabri syai'un akhar, dan adanya kesabaran itu satu hal yang lain. Tekad menuntut ilmu itu satu hal, kesabaran itu juga satu hal yang lain. Falidzalika ma sabaru Musa alaihi salam hina waqa'al amru. Oleh karena itulah nanti Musa tidak sabar ketika terjadi apa yang disebutkan oleh Khadir ini. Tekadnya kuat, tapi tidak sabar. Jadi tekad itu satu hal, kesabaran itu satu hal. Maka dari sini kita belajar juga bahwa dua kunci utama dalam menuntut ilmu, tekad yang bulat dan kesabaran yang kuat. Kalau dua ini ada, insya Allah jadi alim. Mau IQ-nya rendah, mau IQ-nya tinggi, kalau tidak ada yang dua ini, tidak akan jadi alim. Pertama, harus punya tekad. Maka tekad yang kuat ini yang menggerakkan seseorang. Mau hujan, mau gerimis, mau malam, mau siang, mau panas, tidak peduli dia. Hadir majelis ilmu. Itu tekadnya kuat tuh. Maka kalau kita melihat orang, di musim hujan pun, waktu hujan pun dihadiri majelis ilmu, itu tekadnya kuat. Seringnya kan majelis ilmu kalau hujan jadi sepi. Kenapa hujan? Kan begitu. Ya kita juga bisa nerima alasan itu. Tapi orang yang kuat, cuaca yang dingin itu tidak menjadi penghalang kepada dia. Cuaca yang panas itu tidak menjadi penghalang kepada dia. Kenapa? Tekadnya kuat. Itu modal pertama. Yang kedua, sabar. Karena menuntut ilmu itu tantangannya pasti banyak, macam-macam tantangannya. Sabar terhadap guru, sabar menghafalnya, sabar mengingatnya, sabar ngikutinnya. Itu semua membutuhkan kesabaran. Maka dua kunci utama dalam menuntut ilmu itu kita belajar dari Musa. Pertama, tekad yang kuat. Yang kedua, kesabaran yang tinggi. Kalau salah satunya tak ada, gagal. Ada orang tekadnya kuat, tapi tidak sabar, gagal. Atau sabar, tapi tekadnya tak kuat, gagal juga. Dua-dua ini harus selari. Ya, al-azmu was sabar, keazaman dan kesabaran. Dan pada ayat ini ada adab yang penting lagi kita melihat dari Musa. Musa mengatakan satajiduni insyaallah. Insyaallah engkau mendapatiku sabar. Musa menyertakan kalimat insyaallah. Kenapa? Karena ini masih tentang nanti. Maka setiap janji kita tentang masa yang akan datang, jangan lupa sertakan dengan insyaallah. Di sisi lain ini memberi pengajaran kepada kita bahwa untuk sabar itu tidak mudah. Maka Musa ketika berjanji untuk sabar menyertakan insyaallah. Karena untuk sabar itu tak mudah. Menasehati sabar mudah. Menasehati orang untuk sabar mudah, tapi untuk bersabar itu susah. Ya, untuk sabar susah. Makanya ada perintah Allah secara khusus, wa tawasau bis sabr. Saling memberi nasihatlah kamu untuk sabar ini. Ada kalanya walaupun mungkin ayatnya, hadisnya, keutamaannya kita tahu, tapi kalau kita yang sedang mengalami musibah, tidak bisa kita mencerna ayat, mencerna hadis, mencerna keutamaan itu. Harus ada lisan-lisan orang mulia kemudian yang memberi nasihat kepada kita. Sabar. Diingatin dulu sama dia, baru kemudian seolah-olah terbuka kembali hati kita. Makanya kalau kita ditimpa musibah, ya, dianjurkan kita untuk memberi nasihat sabar. Yang kita kasih nasihat sabar itu bukan berarti dia tidak tahu sabar. Tahu dia. Tapi karena dia sedang mengalami musibah, tak mudah dia untuk mencerna ayat hadis tentang sabar itu. Maka kita beri nasihat supaya kemudian dia bisa sabar. Ya. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-70. Maka syarat pertama untuk sabar,
Musa sudah berjanji insya Allah menyanggupinya. Karena itu persyarat pertama. Lalu kemudian Khadir berkata lagi kepada Musa, Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kemudian Khadir berkata lagi, qala, dia berkata, fa in ittaba'tani, jika engkau mengikutiku, kalau engkau tetap mau ikut sama saya, fala tas'alni an syai'in, jangan tanyakan kepadaku tentang sesuatu hal, sesuatu apapun, hatta uhditha laka minhu dzikra, sampai aku menerangkannya kepada kamu. Nah, ini MOU yang kedua. Jadi sebelum dimulai pembelajaran, ada MOU-nya dulu. Maka ini bagus. Seorang guru kalau mau ngajar, buat MOU dulu dengan orang, dengan murid kita, apa disiplin-disiplin yang harus diikutin. Dan itu penting dalam menuntut ilmu, supaya kemudian ada aturan kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, ini MOU yang kedua. Fa in ittaba'tani, kalau engkau ikut denganku, la tabtadi'anni bisu'alim minka wa inkar. Jangan engkau memulai untuk bertanya atau mengingkari sesuatu yang kulakukan. Ya, hatta akuna ana alladhi ukhbiruka bihalihi, sehingga nanti aku sendiri yang menceritakannya kepada kamu. Fil waqtil ladzi yanbaghi ikhbaruka bihi, pada waktu yang tepat untuk menceritakannya. Fanahahu an su'alihi, maka Khadir melarang Musa untuk bertanya. Ya, ini juga salah satu adab penting sebetulnya dalam menuntut ilmu. Ini salah satu kontrak yang dibuat oleh Khadir. Apapun nanti engkau lihat saat ikut bersamaku, jangan pernah tanya. Sampailah nanti aku sendiri yang memberitahu kepadamu pada waktu yang tepat untuk memberitahu. Ya, ini kontraknya dalam menuntut ilmu. Dan ini sesungguhnya sesuatu adab juga yang baik untuk kita dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu jangan buru-buru nanya. Bukan berarti tidak boleh bertanya dalam menuntut ilmu. Bertanya dalam menuntut ilmu itu boleh. Tapi ada kadang-kadang orang terlalu bernafsu untuk bertanya. Baru muqaddimah guru itu sudah angkat tangan bertanya. Bahkan dicontohkan sendiri oleh malaikat Jibril alaihi salam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jibril sengaja datang kepada Nabi bertanya tentang beberapa hal, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, dan dijawab oleh Nabi SAW. Setelah itu Nabi bertanya kepada para sahabat, tahu tidak kalian tadi siapa yang datang itu? Karena saat itu Jibril datang dalam bentuk rupa manusia. Malaikat itu bisa menyerupai manusia. Datang dalam bentuk rupa manusia, pakaiannya putih, rambutnya sangat hitam, tapi tak dikenali oleh siapapun. Nabi berkata kepada sahabat, tahu tidak tadi siapa yang datang? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul saja yang Maha tahu. Lalu Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kepada kamu.
tapi metodenya dengan bertanya. Maka Jibril berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, ya Muhammad akhbirni an amaratis sa'ah. Ya, dengan bentuk bertanya kepada Nabi, itu kata Nabi, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang pada kamu untuk mengajarkan agama kepada kamu dengan pendekatan bertanya. Maka bertanya dalam menuntut ilmu boleh, tapi harus jaga adabnya. Ya, harus dijaga adabnya. Maka sesungguhnya waktu terbaik untuk Ustadz hanya karena dia merasa mungkin ada yang kurang jelas atau meminta sesuatu penjelasan, atau ada yang dia merasa mungkin tergantung di hati dia, lalu dia potong pembicaraan guru. Itu tidak beradab. Tidak beradab. Maka dalam majelis ilmu yang paling tepat untuk bertanya itu ketika disediakan sesi tanya jawab. Itu waktu yang paling tepat. Jangan saat guru menjelaskan, kita potong pembicaraannya karena kita ingin bertanya. Itu tidak beradab namanya. Bukan berarti bertanya dilarang, tapi harus ada adab. Itu MOU yang kedua yang harus disepakati oleh Musa sebelum diizinkan ikut bersama Khadir. Fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Nah, kalau kamu tetap ingin ikut bersamaku, maka jangan tanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sehingga aku menjelaskannya kepadamu pada waktu yang tepat. Nah, dan disinilah nanti Nabi Musa alaihi salatu wassalam tak lulus. Kenapa? Saat Musa melihat, tak sanggup dia melihatnya. Ya. Tak sanggup melihatnya. Bagi ilmu Musa, hati Musa itu tidak benar. Makanya langsung protes. Nah, baik. Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat 71. Disepakatilah dua MOU tadi. Satu, sabar. Yang kedua, jangan banyak tanya. Sehingga dijelaskan. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا hingga keduanya menaiki perahu lalu dia melubanginya. Masuklah mereka ke dalam satu perahu, ya. Maka kemudian Khadir saat berada di atas perahu itu menyeberangi lautan, ya. Maka Khadir pun nampak hendak atau melubangi perahu tersebut. Melihat itu Musa tak sabar. Ya. Melihat itu Musa tak sabar. Falam yasbir Musa alaihi salam. Musa tak sabar melihat itu. Kenapa? Li'anna zahirahu annahu mungkar. Karena zahirnya perbuatan itu mungkar, tak baik. Kenapa? Karena kalau sempat benar-benar perahu itu dibocorin, dibuat lubang, air masuk, tenggelam, yang meninggal bukan cuma Khadir, bukan cuma yang melakukan, tapi semua ikut serta akan tenggelam. Sama halnya orang masuk pesawat, ketika kita naik pesawat, pramugari memperingatkan, tidak boleh merokok di dalam pesawat. Lalu kemudian kalau ada orang merokok, ya, kira-kira yang terganggu cuma dia atau seluruh penumpang?
seluruh penumpang. Ya kan? Dilarang main handphone saat naik pesawat sampai nanti lampu sabuk pengaman itu mati. Tapi dia asik aja main handphone dari bawah. Kira-kira kalau nanti masalah jaringan sinyal ke pesawat itu, yang bahaya cuma dia atau seluruhnya? Seluruhnya. Wasababun ligharqi ahliha, dan itu bisa menjadi sebab mereka tenggelam semua, bukan cuma dia. Maka dari situ kita dapat belajar juga dari sini bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Ya, yang bisa merugikan. Ini saya mohon maaf betul nih kepada para ahli hisab. Pada para ahli hisab. Dia enak-enak aja dia begini. Kita yang di samping dia yang batuk. Baju kita yang di samping dia yang bau rokok. Pulang kita ke rumah, baju kok bau rokok nih. Kita tidak merokok. Asap. Ada lagi orang bukan rokok, apa namanya itu? Vape ya. Kalah knalpot motor. Asapnya itu. Memang hebat betul paru-paru dia tuh. Knalpot motor saja tidak begitu mengeluarkan asap. Mulut dia la ilaha illallah. Kalau bisa dia telan semua asap itu tidak apa-apa. Masalahnya dia hisap, dia keluarin, kita semua yang kena di situ. Makanya saya suka kalau di Malaysia itu ada peraturan. Tidak boleh merokok di restoran manapun. Mau kecil, mau warung, mau restoran, tidak boleh. Jaraknya minimal 3 meter dari tempat jatuhnya air. Ukur dari atap tuh ke bawah, 3 meter dari situ, kalau mau merokok, situlah baru merokok. Kalau di dalam itu tidak boleh. Kenapa? Itu mengganggu orang. Dan itu tidak boleh. Jangan sampai kita enak, orang lain tak enak. Itu yang tak boleh. Maka Nabi Musa alaihi salam saat melihat itu, tak sabar dia. Maka dia berkata, akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an. Suatu yang bisa membahayakan. Yang ini juga agak jarang diperhatikan orang. Termasuk ini di jalan raya, ada saja orang kadang-kadang yang suka ugal-ugalan, bawa kendaraan yang tidak menentu. Itu orang mungkin berpikir tidak ada hukum agama untuk itu. Dosa besar itu. Kenapa? Bisa membahayakan orang lain. Setiap perbuatan yang bisa membahayakan orang lain dari perbuatan kita itu dosa besar dalam ilmu syariat. Makanya saat Musa melihat perbuatan Khadir itu melubangi perahu itu, marah besar dia. Karena nanti kalau bocor, air masuk, tenggelam semua orang di situ. Perbuatan seorang merugikan semua penumpang. Makanya Musa mengatakan, laqad ji'ta syai'an imra. Kamu ini sudah melakukan sesuatu perkara yang salah. Kesalahan besar ini. Tidak boleh seperti itu. Tapi tadi kan sudah diingatkan. Lupa Musa. Kamu tidak akan sanggup sabar denganku. Karena nanti kamu akan menyaksikan perbuatanku yang zahirnya tak baik, namun hakikatnya baik. Jadi ilmunya Khadir ini ilmu batin. Ilmu Musa, ilmu zahir. Maka rada nggak ketemu. Ya, tidak ketemu. Orang ilmunya ilmu batin. Ini ilmu zahir, nggak ketemu. Dalam ilmu zahir itu salah. Dalam ilmu syariat itu salah. Tapi dalam ilmu batin seperti ilmu Khadir itu tak salah. Dan nanti setelah dijelaskan hikmahnya memang tak salah. Justru itu harus dilakukan. Karena memang ilmu Khadir itu Allah ajarkan kepadanya ilmu
bisa mengetahui sesuatu yang inilah tindakan yang harus dilakukan. Nah, makanya ada kalanya kita mendapat sesuatu yang kurang baik hari ini, sesungguhnya bukan karena Allah ingin menimpakan yang buruk itu kepada kita, tapi untuk mengantisipasi sesuatu yang lebih buruk yang bisa terjadi esok lusa yang kita tidak tahu. Makanya setiap musibah yang kita alami, tetap bersyukur kepada Allah. Musibah itu zahirnya kita lihat musibah, kadang-kadang itu musibah sengaja Allah datangkan kepada kita untuk mengantisipasi musibah yang jauh lebih besar yang bisa menimpa kita. Makanya ucapan terbaik terhadap setiap musibah yang pertama adalah Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja kajian kita malam ini. Insya Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang, masih perjalanan Musa dan Khadir alaihi wassalatu wassalam. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.